Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa. Kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya. Kita akan mempelajari satu judul, 70 murid dan kuasanya. Setiap orang yang jadi murid Kristus yang diutus selalu oleh Tuhan Yesus dilengkapi dengan kuasanya agar para murid bisa melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil memuliakan nama Tuhan. Inilah bacaannya. Kita membaca lebih dulu dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu, angkatan yang kedua dari para murid adalah 70 murid. Setelah angkatan pertama yang begitu hebat, yaitu 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, walaupun Yudas Iskariot tetap menjadi seorang pengkhianat. Kemudian juga salah satunya ada Rasul Paulus dan Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Itu adalah orang-orang hebat milik Tuhan Yesus yang diberi karunia, yaitu kuasa secara instan, yang hebat, yang dahsyat, yang kita bisa baca di dalam Kisah Rasul. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah angkatan yang 70 murid. Mereka juga diutus berdua-duaan untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka juga diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi saya mempelajari ternyata kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak sehebat, sedahsyat angkatan yang pertama. Demikian pula pada angkatan yang berikutnya, termasuk angkatan saudara dan saya. Tidaklah sedahsyat, sehebat angkatan 12 rasul. Sebab kita harus sadari, 12 rasul dan Paulus adalah orang yang luar biasa, yang berani bayar harga dengan nyawa mereka dan masa depan hidup rumah tangga mereka. Dan Tuhan tidak salah
memberikan kuasa yang sedemikian besar, sedemikian hebat kepada mereka, karena mereka bertugas di tengah-tengah, andaikan domba di tengah-tengah serigala. Juga murid yang 70, Tuhan masih berkata seperti itu, dan mereka pun diberi kuasa. Namun jika kita telaah di dalam kitab suci, dalam Kisah Rasul, kita tidak menjumpai kuasa yang ada menyertai 70 murid itu sebanding, setara dengan Rasul yang 12. Luar biasa. Tuhan memberkati mereka juga lewat ayat 17 sampai dengan 20 dari Lukas 10. Kita lanjutkan. Setelah mereka diberi kuasa dan mereka pergi berdua-duaan memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, maka mereka pulang kembali dan menjumpai Tuhan Yesus. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan yang mengutus telah memberikan kuasa kepada 70 murid untuk bisa menahan serangan dari lawan, untuk membuat mereka tidak termakan oleh bahaya. Sudah dilindungi, termasuk Anda dan saya. Tetapi tekanan Tuhan Yesus bukan hanya Anda mengagumi kuasa yang diberikan. Sama seperti ketika para murid itu pulang kembali menjumpai Tuhan Yesus, mereka sangat bahagia, sangat gembira. Karena apa? Roh-roh jahat, setan-setan tadi, takut kepada kami demi namamu. Setan itu kabur. Setan itu keluar dari merasuk seseorang. Dan mereka berhasil menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Bapak Ibu, hal seperti ini pun Anda dan saya diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Sepanjang Anda dan saya adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari, sehingga kita layak disebut sebagai anak Tuhan, maka kuasa seperti itu pula turun atas hidupmu, atas hidup saya. Namun tekanan Tuhan Yesus bukan di situ. Bukan di mukjizat yang Anda bisa lakukan demi nama Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi dia justru tekankan. Ayat ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah Bapak Ibu, hidup baik, hidup benar, itu di mata Tuhan Yesus tetap nomor 1. Karena itu yang akan menjadikan nama kita tercatat, terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Sedangkan kemampuan Anda untuk bisa mengusir iblis setan sesungguhnya tidak bisa mencerminkan hidup benarmu. Sebab apa? Sebab ayat 19. Bapak Ibu, lihat, saksikan.
Sebab ayat 19 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa itu sudah diberikan kepada Anda dan saya, bukan karena jerih lelah kita, bukan karena upaya usaha kita, tetapi semata-mata kasih karunia. Dia melengkapi kita. Sehingga ketika seseorang bisa mengadakan mujizat, mengusir iblis setan, Tuhan Yesus bilang, itu tidak mencerminkan bahwa engkau adalah orang yang memang 100% hidup benar. Engkau bisa datangkan mukjizat, belum tentu kamu hidup benar. Namun sesungguhnya aku telah memberikan kuasa itu. Dan ditekankan di ayat 20. Tetapi bergembiralah jika namamu ada terdaftar, tercatat dalam kitab kehidupan yang ada di sorga. Sehingga itulah yang mencerminkan kamu sebagai anak Tuhan yang hidup benar. Otomatis Bapak Ibu, jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar, maka kuasa itu yang identik dengan kepercayaan yang diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita akan menjadi semakin hebat dan dahsyat. Bapak Ibu, jika video ini menjadi berkat buat Anda, minta tolong share kepada keluargamu, saudara dan sahabatmu, agar mereka juga diberkati sama dengan Anda dan saya yang hari ini belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin.